Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa dan kepada abiana fil midah selaku pengusaha berapa terus seperti kembali garis filah dan tak lupa pada keluarga saya guru-guru sini rumah semoga saya selalu dan mendapat rahmat ridhonya. Pada pagi hari ini saya mempresentasikan hadis berjudul sejarah turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun secara berangsur-angsur melalui perantaraan malaikat Jibril, dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad tengah bertahanus atau menyendiri di Gua Hira, hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Nah, setelah wahyu itu diterima, kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat yang mendengarnya, dan para sahabat diberikan hujat ayat-ayat tersebut di atas kayu, pelepah kurma, kulit domba, tulang unta dan lain sebagainya. Ada para sahabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rasulullah sebagai pencatat wahyu, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'bah, Khalid bin Walid dan Sabit bin Qais. Periodisasi turunnya Al-Quran, yang pertama adalah periode Makkiyah atau periode Mekah. Itu ayat Al-Quran turun sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah, berjumlah 86 surat dalam waktu diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Wahyu yang pertama kali diturunkan tanggal 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hira, pada saat Nabi Muhammad menyendiri, itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, pada periode Makkiyah adalah menimbulkan bermacam-macam reaksi di kalangan masyarakat Arab, yaitu segolongan kecil dari mereka menerima baik ajaran-ajaran Al-Quran. Yang kedua, sebagian besar dari masyarakat tersebut menolak ajaran Al-Quran. Dan yang ketiga, dakwah Al-Quran mulai melebar melampaui perbatasan Makkah menuju daerah-daerah sekitarnya. Yang kedua adalah periode Madinah. Periode Madinah yaitu ayat Al-Quran yang turun setelah Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah, berjumlah 28 surat, turun selama 9 tahun 9 bulan. Nah, selama masa periode ini dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar. Para penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yasrib. 2. Sejarah pembukuan Al-Quran. Al-Quran pada masa sebelum wafat Rasulullah. Pada masa ini Al-Quran diturunkan ayat demi ayat dan surat demi surat. Karena kefasihannya yang luar biasa, ia tersebar dengan cepat dan menakjubkan serta sembunyi-sembunyi dalam malam-malam yang gelap. Kaum muslimin datang mendekati rumah Nabi untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang sedang beliau baca. Setelah Nabi hijrah ke Madinah dan urusan kaum muslimin menjadi teratur, beliau memerintahkan kepada sekelompok sahabatnya untuk memperhatikan keadaan Al-Quran, mengajarkan, mempelajari dan menyebarkannya. Wahyu itu dicatat hari demi hari sehingga tidak musnah dan mereka dibebaskan dari wajib militer. Dan mereka inilah yang disebut oleh yang kemudian dikenal dengan sebutan Al-Qurra. Itu ayat-ayat yang diturunkan secara bertahap, ditulis pada papan, kulit domba atau pelepah kurma dan dihafal. Yang kedua adalah Al-Quran pada masa sudah Rasulullah wafat. Sudah Rasulullah wafat, Ali bin Abi Thalib diam di rumahnya untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf untuk urutan turunnya. Dan belum 6 bulan sejak wafatnya Rasulullah, dia telah melakukan penghimpunan itu dan mengusungnya ke alas punggung unta. 1 tahun setelah Rasulullah wafat, pecah perang Yamamah yang merenggut korban 70 orang Qura. Pada waktu itu Khalifah berpikir untuk menghimpun surat-surat dan ayat Al-Quran dalam satu mushaf, karena khawatir akan terjadi perang lagi dan akan punahnya para Qura. Mereka menulis 5 naskah Al-Quran, 1 naskah ditinggal di Madinah, dan 4 yang lainnya dibagi-bagikan ke Mekah, Suriah, Kufah, dan Basrah, masing-masing 1 buah. Ada yang mengatakan bahwa selain 5 naskah ini, ada 1 naskah yang dikirim ke Yaman dan 1 lagi ke Bahrain. Nah, naskah ini yang dikenal dengan Mushaf Imam. Dan semua naskah Al-Quran ditulis menurut salah satu dari kelima naskah ini. Oke, yang B, pengertian dan hakikat Al-Quran. Nah, Al-Quran menurut bahasa berarti berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan.
atau yang dibaca. Adapun menurut istilah, itu kalam Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad sebagai mukjizatnya, dan bagi yang pembacanya merupakan ibadah. Al-Quran juga mempunyai nama yang cukup banyak, adalah Alkitab, berarti kitab atau buku. Al-Furqan itu pembeda, maksudnya Al-Quran itu menerangkan secara jelas mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga Az-Zikr atau peringatan. Dikatakan Az-Zikr karena banyak ayat yang berisi peringatan kepada manusia. Al-Huda berarti petunjuk. Al-Quran dikatakan Al-Huda karena ayat-ayatnya berisi petunjuk bagi manusia. An-Nur berarti cahaya. Al-Quran dikatakan An-Nur karena petunjuk-petunjuknya adalah sebagai penerang hati manusia. Yang terakhir itu Al-Bayyinah berarti keterangan Al-Quran. Dikatakan Al-Bayyinah karena ayatnya berisi beberapa keterangan atau penjelasan bagi suatu masalah. Bukti tentang kebenaran Al-Quran. Ayat surah Al-Maidah ayat 48 itu menunjukkan adanya bukti kebenaran Al-Quran dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. Pertama, menantang siapapun yang meragukannya untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan. Kedua, menantang mereka untuk menyusun 10 surah semacam Al-Quran. Seluruh Al-Quran berisi 114 surah. Ketiga, menantang mereka untuk menyusun satu surah saja semacam Al-Quran. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, muncul beberapa orang murtad dan mengaku sebagai nabi. Mereka mencoba membuat tandingan terhadap Al-Quran, tetapi tandingan yang mereka buat tidak dinilainya sama sekali. Allah berfirman sebagai di Quran surah Al-Baqarah ayat 3-4. Adapun isi pokok kandungan Al-Quran sebagai kitab suci yang merupakan kitab terdahulu. Al-Quran berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. Itu diantara lain akidah, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Allah dan malaikat-malaikat, kitab-kitab rasul-rasul tentang akhir zaman dan takdir. Nah, yang kedua adalah ibadah, yakni mengajarkan cara ibadah kepada Allah. Yang ketiga itu muamalah, yakni mengajarkan hubungan antar manusia baik dalam keluarga, tetangga maupun masyarakat. Akhlakul karimah, yakni budi pekerti yang mulia baik dengan anggota keluarga dan masyarakat secara luas maupun dengan Allah SWT sebagai penciptanya. Yang kelima, tarikh, yakni menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. Yang keenam adalah syariat, yakni mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Pada waktu pemikiran manusia masih sederhana, Allah menurunkan kitab suci yang sederhana pula. Dengan demikian manusia dapat mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada dalam kitab suci tersebut. Namun setelah pemikiran manusia berkembang lebih pesat, Allah menurunkan kitab suci yang sempurna, yaitu Al-Quran. Ayat yang pertama adalah membenarkan isi kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Yang kedua menjadi batu ujian, maksudnya apabila yang tersebut di dalam kitab-kitab yang terdahulu sesuai dengan Al-Quran itu adalah benar. Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna karena memiliki kelebihan dari kitab-kitab suci sebelumnya. Pertama, segi keaslian Al-Quran. Selama 14 abad, kitab suci Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikit pun. Yang kedua, segala isi kandungan Al-Quran. Salah satu kelebihan ajaran Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci yang lainnya adalah isi kandungannya lengkap. Yang ketiga adalah segi susunan bahasanya. Diturunkan dalam bahasa Arab tapi sangat berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Keempat adalah segi misi yang diemban. Kitab-kitab suci sebelum Al-Quran berlaku sementara hanya untuk umat tertentu. Al-Quran berlaku untuk selama-lamanya. Hikmah diturunkannya Al-Quran. Sebelum Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab hidup dalam kegelapan. Maka juga mereka juga disebut juga masyarakat jahiliyah karena tidak dapat memilih petunjuk dengan benar. Mereka itu menyimpan dari agama tauhid yang telah diajarkan nabi-nabi sebelumnya. Nah, setelah Nabi Muhammad diutus Allah untuk menyampaikan Al-Quran sebagai petunjuk yang benar, sebagian mereka yang beriman dan sebagian ada yang menolak. Mereka yang semula menyembah berhala kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mau mengikuti ajaran Islam. Dengan demikian hikmah diturunkan Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.